Masa sholat ingat rumah, ingat anak, masa begitu sholat kita ini? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-hadirun muslimi rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih, mutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma aftah lana futuhal arifin, amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ilahi anta usuli wa rubaka wa bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Karamin Yai Ajengan Asati, Allah muliakan, wabil khusus sahibul bait, sahibul maqasid, dan yang saya hormati, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, malam ini kita ditakdirkan untuk bersama hadir di tempat yang mulia ini, tempat di mana kita semua tadi sama-sama melaksanakan khidmah amaliyah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan berkah dan karomahnya terlimpah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, dan mudah-mudahan terlimpah untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Bersyukur saya malam ini bisa dipertemukan dengan ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang hadir di ini. Sebetulnya sudah sekian lama saya memang kapan saya bilang bisa bersilaturahim ke Serang ini. Alhamdulillah, Kang Nandar, kemudian Kang Dani. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim. Kita silaturahmi yang diberkahi Allah. Bapak dan Ibu hadirin, kita semua sama-sama mafhum bahwa kita ini manusia dicipta Allah untuk ibadah. Itu artinya bahwa hidup manusia di alam dunia ini harus hidup yang penuh dengan pengabdian pada Allah. Ibadah. Dan ibadah itu bukan sekedar meliputi ibadah mahdhah, bersifat langsung hubungan dengan Allah, tetapi ada hablum minan nas. Jadi maknanya luas sekali. Terlebih bahwa mari kita sama-sama upayakan agar hidup kita yang semalamnya ini 24 jam, mudah-mudahan hidup yang penuh dengan pengabdian pada Allah. Artinya apapun yang kita lakukan siang dan malam kita, Allah jadikan ibadah. Duduknya kita mudah-mudahan duduk yang bernilai ibadah. Jalan kakinya kita mudah-mudahan jalan kaki yang bernilai ibadah. Semua ibadah. Karena memang Allah ciptakan kita manusia untuk ibadah. Jadi ibadah itu harus 24 jam. Nah, oleh karenanya jadi perlu bekal pengetahuan atau ilmu. Maka ilmu menjadi penting, sehingga dengan maha luas ilmu Allah, baginda Rasul menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi tidak ada batasan di dalam menuntut ilmu. Selama hidup, selama hayat di kandung badan, sebelum datang ajal kematian, maka
kita semua masing-masing kena kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan karena sudah kondisinya uzur. Tetap kewajiban selama hidup melekat untuk terus membekali diri kita dengan pengetahuan dengan ilmu. Supaya apa? Supaya di sisa umur ini benar-benar sisa umur yang semua ibadah ngabdi, supaya apa nantinya? Supaya pada akhirnya kita husnul khotimah. Jadi ya yang sudah berlalu sudah, tinggal bisa diulang gitu ya. Nah, yang sudah, mari kita sama-sama yang tidak baik mudah-mudahan menjadi baik, yang belum sempurna mudah-mudahan jadi sempurna, yang salah jadi benar gitu ya. Karenanya melalui majelis yang mulia ini mari sama-sama kita menyadari bahwa ternyata kita ini banyak dosa pada Allah, yang kita sengaja atau tidak. Banyak sekali dosa kita. Terutama dosa kita itu dosa lupa, ghaflah, lupa Allah. Kita memang lupa Allah selama ini. Ingat kita ini pada Allah, tapi ingatnya hanya pada saat ketika susah saja, atau ingatnya ketika ada butuhnya. Dan ketika ada hajat, kita ingat Allah lalu memohon pada Allah, meminta. Saat kondisi gitu ingat kita sama Allah, tapi karena ada butuh. Kalau tidak ada butuh, lalai lagi kita ini, lupa lagi pada Allah kita ini. Nah, maka karena kita lupa Allah, berarti itu tandanya kita jauh dari Allah. Maka jangan salahkan Allah kalau hidup kita karena kita lupa Allah, lalu hidup kita serba salah, musibah terus, sakit terus. Itu karena salah kita yang jauh dari Allah. Jadi untuk itu maka mari kita sama-sama upayakan agar jangan lagi jauh dari Allah. Lupa artinya jauh, berarti supaya dekat harus ingat. Ingat Allah itu zikrullah, zikir. Jadi kita upayakan diri ini berbekal, maka cari ilmu-ilmu ini, pemahaman-pemahaman ini. Meliputi 2 majelis Bapak Ibu. Ya, jadi majelis itu ada 2 secara umum kita bagi. Yang pertama yang disebut majelis taklim. Nah, kita sudah sama paham ini. Taklim sudah di mana-mana banyak. Mulai kita dari kecil diajarkan di majelis taklim sampai sekarang. Tapi ada satu majelis yang kita lupakan, yang disebut majelis talqin. Ada taklim, ada talqin. Ya. Dua-duanya ini sama-sama majelis di mana di situ diajarkan, diberi satu pemahaman, diberi satu tuntunan, pengajaran sama. Bedanya kalau di majelis taklim itu secara umum disampaikan pengajaran bekal-bekal berkenaan dengan ibadah zahir, meliputi bagaimana kita bermuamalah, hubungan hablum minan nas, bagaimana kita secara zahir kita melaksanakan ibadah mahdoh pada Allah. Nah, itu diatur dengan ilmu zahir, ilmu fikih dan yang lain. Tapi untuk berbekal ruhani, untuk melakukan pengabdian ini tidak cukup melalui majelis taklim. Ada majelis talqin yang akan menyempurnakan nantinya, sehingga terpenuhilah bahwa bekal kita ini zahiron wa batinan. Zahirnya, batinnya, lahirnya, batinnya, jasmani, rohani, gitu. Selama ini kan kalau dengar bahasa talqin, pasti gambarannya, ingetannya, wah ini urusannya di kubur ini. Ada talqin kubur yang sudah umum, orang yang sudah meninggal di kubur ada talqin. Jadi ketika dengar talqin, gambaran kita langsung talqin kubur sudah, gitu ya. Talqin yang di Kang Nandar ini apa nih, ada kumpulan ada talqin ini? Kan kita masih pada hidup, atau jangan-jangan dikafani nanti ya.
Jadi begitulah memang kita, pemahaman kita itu kalau tidak bisa menjaga, maka yang akan memperturutkannya nanti ini, yang mendorongnya iblis nanti. Maka waspada, iblis dan nafsu ini luar biasa. Kalau kita tidak sadar, tidak waspada, nanti seperti benar iblis dan nafsu ini, padahal jadinya salah. Luar biasa memang mengelabui kita ini. Nah, selama ini kita terkelabui nih, kita jujur nih. Saya pun sering masih terkelabui nih. Sholat misalnya, saya sudah paham bahwa sholat itu yang kita hadapkan jangan cukup badan ini menghadap kiblat, tapi harus dengan ruhaninya. Saya sudah paham, sudah ada pemahaman itu. Tapi pada saat melaksanakan ini, iblis nafsu ini luar biasa mengelabui kita. Sudah kita tahu ilmunya, dalam mengamalkannya masih juga goyah, masih juga dipengaruhi. Akhirnya apa dalam sholatnya? Masa sholat ingat rumah, ingat anak, masa begitu sholat kita ini? Badannya menghadap kiblat, bacaan fasih nih, syarat rukun dipenuhi, tapi kok saat sholat ingat tidak ingat Allah? Sekali malah ingatnya ingat ada barang yang hilang, kita cari, ketemu di sholat. Sampai begitu sholat kita, ya Allah. Itu dalam sholat itu. Terus rasa kita, Allah melengkapi dengan rasa ini manusia ini. Mestinya dalam sholat, dan saya sudah tahu ada pemahaman itu, rasa pun kita harus benar-benar merasakan saat sholat ini, rasa menghadap Allah. Kalau nggak begitu, rasa diperhatikan Allah, rasa diawasi oleh Allah, yang disebut ihsan itu. Lagi dikelabui iblis, nafsu, malah rasanya sedang kumpul dengan keluarga, rasanya sedang janjian mau mancing nanti. Begitulah memang iblis dan nafsu, hadirin. Jadi kalau kita tidak upayakan untuk kita lawan, kalau kita tidak diupayakan untuk cari senjata untuk melawan ini, maka kita akan terus dikelabui, kita akan terus kalah dan paling celaka. Mumpung masih diberi waktu oleh Allah hidup, nah, mari silakan tanyakan ke ahlinya, jangan ke bukan ahlinya. Segala sesuatu itu harus ke ahlinya. Kalau ahli bagaimana cara berzikir, ke ahli zikir. Kalau caranya usaha, ke ahli usaha, ya. Kalau caranya bagaimana supaya ibadah zahir kita benar, ke ahli fikih. Jadi masing-masing, ya. Ini kadang-kadang lagi-lagi setan nafsu ini luar biasa. Baru juga kita seminggu di majelis ta'lim sudah merasa sudah menguasai ilmu fikihnya, merasa benar. Padahal ilmu fikih ini Bapak Ibu maha luas. Umur kita manusia belum tentu bisa memenuhi luasnya ilmu fikih ini. Nah, maka caranya untuk menyempurnakan berbekal diri ini jangan begini. Ini masih sering begini nih. Di majelis nih ya, di majelis taklim. Dibuatlah satu kurikulum di majelis itu. Jadi sekarang kita belajar fikih dulu. Nah, apa gitu? Udah kita diajarkan tuh dari mulai cara wudunya, batal wudu, seluruh syarat dan rukun dan yang lain sebagainya. Ini belum selesai, terus saja. Nanti kalau sudah selesai baru pindah yang lain. Padahal mestinya jangan begitu. Kan kita dituntut sempurna ibadah itu sekarang, bukan nanti. Nah, belum tentu nanti. Bagaimana kalau nanti kita mati? Nah, itu ya. Maka caranya saat ini kita diajari atau belajar fikihnya untuk mengatur nih bagaimana cara ibadah zahir yang benar. Saat ini juga kita belajar ilmu tauhidnya supaya akidah kita lurus, tidak menyimpang. Dan saat ini juga kita belajar ilmu tasawufnya supaya hati bersih, tidak lagi kotor, hati lembut, tidak lagi keras. Jadi bersamaan. Sehingga mudah-mudahan dengan upaya kebersamaan tadi mempelajarinya, meskipun kita belum menguasai semua lalu mati, mudah-mudahan Allah lah yang menyempurnakan semua, gitu ya. Kecuali boleh Bapak Ibu yang sudah tadi ya sudah
Pokoknya pikir aja dulu terus sampai tamat baru pindah. Boleh seperti itu kalau Bapak Ibu tahu kapan Bapak Ibu mati. Masalahnya siapa yang tahu mati? Hanya begini, saya tahu nih mati saya itu 3 bulan lagi. Nah kalau begitu boleh sebulan ini pikir dulu, 2 bulan keduanya tauhidnya, terakhir tasawufnya. Boleh kalau tahu kapan mati, gitu. Karena kita semua tidak ada yang tahu, maka dari sekarang. Ya, jadi ada yang melalui majelis talim, ada yang melalui majelis talqin. Nah, nanti setelah ini nanti kita laksanakan majelis talqinnya. Dalam majelis talqin tidak ada syarat yang memberatkan. Yang penting di dalam mengikuti majelis talqin ini harus dalam kondisi punya wudhu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang batal langsung ambil wudhu saja. Jadi nanti biar selesai ini kita langsung. Jadi harus punya. Jadi kalau ibu yang sedang haid gimana? Belum boleh ikut majelis talqinnya. Harus dalam kondisi suci, bersih. Kemudian harus sudah balik. Jadi yang merasa belum balik belum boleh ikut majelis talqinnya. Kemudian tidak syarat harus paham kalau dalam majelis talqin ini. Syukur bisa langsung paham, tapi kalau nggak langsung pun tidak masalah. Di dalam perjalanannya pemahaman itu akan diberikan. Jadi berbedanya kalau di majelis talqin lebih kepada diberikan tuntunan, pengajaran, amalia. Kalau di majelis talim lebih umumnya disampaikan tentang pemahamannya dulu. Makanya harus paham betul di majelis talim itu. Setelah paham berarti dapat ilmunya. Setelah itu amalkan, gitu ya. Tapi kalau di talqin mau paham atau tidak, yang penting tuntunannya dilakukan, caranya dilakukan sebagaimana disampaikan nanti, sekalipun belum paham ini tuh gimana, itu apa, gitu ya. Ibaratnya Bapak Ibu gini, sering saya contohkan. Jadi kalau di depan kita ada minuman ini sama-sama kita nggak tahu nih, minuman baru. Nah, kalau di majelis taklim nanti kita diajarkan, diberitahu, itu ya. Minuman yang ada di depan Bapak Ibu ini minuman baru, Bu. Pak, ini kalau Bapak Ibu ingin tahu namanya air mineral. Gitu. Kasih tahu dulu. Air mineral itu rasanya begini, lalu kita gambarkan. Oh iya, paham sudah. Jadi ketika nanti Bapak Ibu minum air itu, Bapak Ibu sudah siapkan rasa kita sesuai pemahamannya. Akur jadinya cocok. Nah kalau di majelis talqin bedanya, Bapak Ibu di depan Bapak Ibu ada minuman, kita semua belum tahu minumannya apa. Jadi ya sudah biar jelas, yuk kita minum. Nah itu bedanya. Nanti setelah diminum, apa Bu setelah minum rasanya, menurut Ibu ini air apa, menurut Bapak apa, nanti Bapak Ibu sendiri yang akan bicara. Kata bapaknya ini air mineral betul tapi ada asinnya, kata Ibu air mineral tapi ada pahitnya, mungkin bisa begitu tuh nanti. Loh kok kenapa airnya sama tapi bisa beda-beda? Karena ini berbicaranya rasa. Kalau sudah rasa, setiap orang bisa merasakan rasa yang sama, bisa beda. Tapi kaidahnya sama, bahwa ini air mineral semua. Itu bedanya antara majelis talim dan majelis talqin. Yang akan diberikan di majelis talqin tuntunan zikir. Bukan berarti diberikan tuntunan zikir ini sebelum ini kita tidak berzikir, bukan. Selama ini kita juga berzikir, cuma tugas kita tentunya terus meningkatkan ibadah kita, termasuk zikir. Apapun ibadah, kita tingkatkan dengan harapan ibadah kita diterima Allah. Gitu, ya. Jadi bukan berarti selama ini tidak berzikir, tapi kita tingkatkan. Itu pun kembali kepada haknya Allah yang menerima. Jadi diberikan tuntunan cara berzikir yang menggunakan tuntunan dari Thariqah. Itu satu tuntunan zikir yang menggunakan tuntunan Thariqah.
Toriko itu ada di dalam tasawuf. Ini tadi ada fikih, tauhid, tasawuf. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di majelis talqinnya, berarti Bapak Ibu sudah mulai berbekal diri dengan tasawufnya, dengan akhlaknya, dengan metode pembersihan kolbunya. Di samping bersih-bersih diri zahirnya, juga terus-menerus bersih-bersih kolbunya. Nah, mudah-mudahan bersih semua nanti. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu pengantar. Nanti setelah ini kita siapkan majelisnya, majelis talqinnya. Ibu boleh di belakang, Bapak boleh di depan karena kondisi tempat. Gitu ya. Kemudian kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.